warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Gimana puasa kalian hari ini? Masih semangat? Masih di awal-awal puasa? Nah, hari ini aku mau nemenin kalian yang lagi puasa. Dan di video ini, nemeninnya gak akan sama tragedi dulu. Tidak akan ada tragedi pesawat, kereta api, ataupun tentang kapal. Karena hari ini aku akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke aku dan akan aku jawab melalui video ini. Tapi sebelum aku masuk ke video Q&A, aku mau minta tolong kalian dulu untuk klik tombol subscribe sebagai bentuk kalian mendukung channel aku. Dan kalian harus nonton sampai terakhir karena di akhir video ini aku akan mengumumkan 10 pemenang giveaway. Terima kasih. Kita akan bahas pertanyaan paling banyak dulu yang masuk ke DM Instagramnya Tamara Delv. Jadi pertanyaannya adalah, ini salah satu yang aku bacakan ya. Sebenarnya semua video yang aku upload itu adalah favorit aku. Jadi tema tentang edukasi, informasi itu adalah semua yang aku sukai. Bukan masalah judulnya apa atau bukan masalah aku kan pernah bawain beberapa kasus kriminal ya. Bukan berarti aku menyukai kasus kriminal itu, enggak. Tapi tujuan aku memang menyampaikan informasi biar tidak terjadi disinformasi. Pengalaman terbaik adalah ketemu sama kalian. Ketemu sama Delvers itu adalah pengalaman terbaik yang sebelumnya gak pernah aku pikirin sama sekali. Jadi awalnya aku bikin YouTube itu hanya belajar dari A sampai Z bagaimana menjadi content creator dan bagaimana cara untuk membuat video, gimana cara untuk mendapatkan banyak views, itu yang aku pelajari. Tapi aku gak pernah belajar bagaimana ketemu sama views aku, para viewer aku yang nonton aku, itu aku gak pernah belajar sama sekali. Dan kayaknya gak ada juga orang yang bahas tentang orang-orang yang menonton YouTube tuh, kayaknya gak ada. Jadi mereka tuh lebih fokus apa sih temanya, topiknya yang harus dibahas, biasanya itu. Dan pengalaman terburuk adalah ketika aku bawa satu cerita atau aku membawa sebuah tema yang aku jadikan sebuah video. Udah semangat 45, udah semangat 45, udah susah cari datanya, kemudian upload ke YouTube-nya tuh berkendala. Itu yang paling berat sih sebenarnya. Karena ternyata dunia YouTube itu tidak semudah yang kita pikir. Kalau aku juga dulu pernah menjadi penonton YouTube yang tinggal nonton aja gitu ya. Tapi ternyata perjuangan di balik itu tuh panjang banget sampai akhirnya bisa ditonton sama kalian. Udah gitu jadi sebuah video yang pendek, kita nontonnya nyaman. Cuman ternyata ada kendala-kendala selain dari proses syuting sampai nanti selesai editing. Dan udah gitu upload ke YouTube juga gak gampang, ada step-stepnya lagi. Dan kita harus belajar banyak lah tentang itu. Tapi ya seru lah, dianggap aja semua step yang kita lalui itu adalah pelajaran. Dan kita gak akan jadi lebih baik kalau kita gak melalui hal itu. Dari kecil aku memang suka sekali dunia aviasi, aku suka pesawat dan aku suka banget naik pesawat. Dan terutama aku suka traveling. Jadi benar-benar setiap momen itu aku nikmati, apalagi momen-momen di atas pesawat. Biasanya pergi dari rumahnya tuh udah seneng banget, terus sampai bahkan nungguin di terminalnya gitu, lihat pesawat-pesawat take off atau landing tuh seneng banget. Aku syuting itu kalau misalkan ini tentang data ya, satu hari satu kali aja. Karena waktu itu pernah nyobain, dua-duanya adalah syuting tentang data. Yang satu final report pesawat, yang satu lagi bis kalau nggak salah. Dan ternyata syuting yang kedua, yang bis ini aku udah gak bisa mikir lagi. Jadi kalau tentang data itu kan harus detail ya. Dimana kalau misalkan di final reportnya dituliskan 30, maka aku harus bilang 30. Dan gak boleh ada penambahan opini atau asumsi. Nah karena aku semangat banget nih, aku pengen punya video banyak biar nanti kapanpun aku pengen upload aku bisa. Ternyata kemampuan otak aku gak nyampe. Jadi waktu itu syuting kedua, aku sampai nggak bisa ngomong, nggak tahu mesti ngomong apa, dan otak aku juga udah nggak kerja lagi, kayak abis ini apa ya, untuk ngomong satu kata pun susah, clue gitu lidahnya. Jadi kayaknya otak aku terlalu capek dan aku masih nge-push, aku bisa, aku yakin bisa, ternyata nggak bisa. Jadi sampai sekarang kalau syuting satu hari hanya mampu satu kali. Caranya itu biasanya kalau misalkan ini tentang final report ya, itu paling banyak hampir 300
halaman, dan itu harus aku baca dari awal sampai akhir karena tiap final report dari negara yang mengeluarkan itu beda-beda. Ada yang memang di history flight-nya sudah ketahuan semuanya sampai apa sebenarnya penyebab kecelakaannya, tapi ada juga yang dibukanya misalkan di masalah CVR, maka itu akan ada di bawah. Nah, kenapa aku bisa menyampaikan sama kalian dengan bahasa yang mudah? Karena semua aku baca pertama, setelah itu sama aku dibikin skrip bagaimana bahasa yang susah ini ketika nanti aku sampaikan sama kalian akan mudah dipahami. Kenapa aku bisa tahu kayak gitu? Karena aku juga dulu menonton YouTube dan pengen banget dapet informasi yang cepat dan langsung ngerti. Nah, makanya aku belajar dari situ, oh mungkin seperti ini harusnya. Aku dari TK memang punya cita-cita untuk jadi pramugari, dan cita-cita ini aku bawa sampai SMA, dan aku mulai menyampaikan cita-cita aku sama papaku bahwa aku pengen jadi pramugari. Kemudian papaku bilang nggak boleh. Oh ya udahlah, aku nggak ada masalah gitu. Tapi aku nih orangnya nggak cepat menyerah gitu. Selama aku masih mampu, aku pasti tunjukin bahwa aku bisa. Kemudian aku mulai apply lah ke salah satu maskapai di Indonesia. Kemudian diterima dan aku udah menjalankan beberapa tes. Aku belajar dengan bener-bener belajar. Aku pengen buktiin bahwa aku tuh sebenarnya mampu. Udah sampai tahap tinggal beberapa tes lagi. Nah, hari itu aku pede banget buat ngomong sama papaku. Aku udah mulai keterima nih sampai tahap ini. Aku bawalah semua hasil aku dan aku tunjukin sama papaku. Dan ternyata pada saat itu aku lagi happy-happynya. Aku bilang, "Pa, udah sampai sini nih. Gimana, boleh ya?" Dan hari itu papaku bilang nggak boleh, tetap nggak boleh. Di situ mental aku jatuh banget. Aku kayak kayak sedih. Maksudnya aku tuh udah berusaha, apa nggak dibaca dulu gitu ya, gitu. Sakit hati sih di situ. Dan hari itu aku percaya bahwa aku harus membuang mimpi aku sekaligus mengubur mimpi aku. Karena kalau aku udah usaha dan masih nggak boleh juga sama papaku, berarti ya aku nggak bisa ngelawan kan, makanya aku buang mimpiku. Tapi hari itu aku berdoa sama Allah, ya Allah, meskipun aku nggak bisa untuk jadi pramugari, tapi tolong gantikan takdir aku dengan yang lebih baik. Dan baru kejawab saat ini, ketika Allah menggantikan sesuatu yang menyedihkan saat itu, Allah gantikan saat ini dengan ketemu sama kalian. Boleh jadi kalau aku jadi pramugari mungkin gak ketemu sama kalian dan gak bisa cerita-cerita sama kalian juga kan. Jadi pada saat itu aku berpikir, oh ya udah, ikuti aja apa kata papaku, karena menurut papaku pada saat itu bekerja di dunia ekonomi, di bidang ekonomi dan finansial ini jenjang karirnya lebih panjang. Tapi belakangan ini aku baru tahu lah, papaku ini khawatir ternyata kan. Jadi aku ini 2 bersaudara, dua-duanya perempuan dan aku anak paling kecil. Jadi mungkin pada saat itu papaku berpikir kayak, ya nggak deh gitu, anak perempuan kan gimana ya deketnya anak perempuan sama ayah tuh biasanya kayak apa sih gitu. Dan papaku kayaknya keberatan juga untuk menghadapi kenyataan bahwa anaknya bakalan pergi-pergi, karena memang cita-cita aku itu pengen bisa keliling dunia, keliling Indonesia dan keliling dunia, itu cita-cita aku. Nah makanya kenapa kalian yang DM sama aku pengen banget jadi pilot kak, aku pengen banget jadi flight crew kak, pengen banget jadi cabin crew kak, tapi nggak dapet izin dan lain sebagainya. Kenapa aku bisa kasih semangat sama kalian? Karena aku pernah mengalami itu, dan gimana aku menguatkan diri aku sampaikan sama kalian. Jadi ya aku selalu kasih semangat sama kalian, walaupun saat ini cita-cita kalian harus dipending dulu atau mungkin belum tercapai atau bahkan mungkin tidak tercapai, tapi berdoa aja sama Allah dan yakin bahwa suatu saat nanti Allah akan gantikan cita-cita yang lebih baik lagi di kehidupan kalian. Awal mulai ingin terjun ke YouTube, jadi di tahun 2018 itu kan aku intens ya nonton YouTube, dari mulai otomotif sampai vlog sampai tentang mukbang, macam-macam lah. Dan aku akhirnya menemukan tentang storytelling. Dari situ aku mulai kayak seneng ya gitu liatnya, nontonnya seneng, kayak bercerita dan diceritakan. Nah aku nih punya cita-cita lain ya. Setelah aku gagal menjadi seorang pramugari, aku punya cita-cita bahwa aku pengen berperan di dunia. Itu yang pertama. Tapi gimana caranya? Aku bukan presiden, aku bukan miliuner, aku bukan orang-orang yang terkenal sampai bisa ke dunia gitu ya, atau aku bukan atlet. Tapi gimana ya caranya? Muncullah sebuah ide polos waktu itu, gimana kalau akhirnya aku bikin YouTube. Karena ketika aku menaruh video di YouTube, maka semua orang bisa lihat ya kan.
aku tujuannya adalah orang-orang Indonesia, meskipun misalkan mereka ada di Turki, ada di Eropa, atau ada dimanapun lah, mereka akan bisa lihat. Nah, aku percaya juga ada orang-orang yang males baca tapi pengen dapet informasi gitu, tapi bukan berita yang berat juga. Makanya aku mulai, kayaknya aku bisa ambil kesempatan ini buat bikin YouTube dan isinya adalah tentang informasi atau edukasi dunia. Sehingga ketika orang cari ini misalkan ya contoh ya Aztec. Nah, setidaknya video aku akan ada di sana. Kemudian ya ada aja lah orang yang pasti mau ngeklik kan. Ya walaupun ya seperti kalian tahu lah isinya Aztec banget kan. Aku udah kayak orang suku-suku Aztec gitu kan lah. Nah, kayak gitu. Jadi aku memang pengen berperan di dunia, pengen kasih informasi juga, kenapa aku semangat buat kasih informasi buat teman-teman atau buat Delvers di rumah, biar tidak ada lagi hoax gitu loh, nggak cepet nyebar berita-berita yang asumsi-asumsi dan lain sebagainya. Jadi kita harus dapat dari sumber yang tepat. Nah, terus ada alasan kedua. Yang kedua adalah setelah aku punya YouTube nih, aku udah mulai taruh-taruh video, aku punya cita-cita bahwa aku pengen banget bisa buka lapangan kerja. Jadi suatu saat nanti aku percaya ketika aku sukses, aku akan buka lapangan kerja buat banyak orang. Nah, karena kerja di YouTube itu lari, jadi aku butuh banyak orang pastikan suatu saat nanti. Bukan cuma YouTube, tapi siapa tahu aku punya maskapai Delvers atau Delv Airways. Maka kalian yang punya cita-cita jadi pilot atau jadi pramugari atau jadi engineer, kamu harus kerja sama aku dan kita belajar dari tragedi-tragedi yang udah pernah aku bawain ya. Jadi gak ada lagi tragedi di Delvers Airways. Jadi ngomong-ngomong tentang membuka lapangan kerja, nah kan pada nanya nih berapa orang sih kak timnya, berapa orang sih? Jadi sejauh ini kami masih bertiga dan semua ini ngurusin kalian semua nih ya. Nah karena kita udah mulai kayak aduh ini gak bisa nih semua orang fokus sama hal yang mencar-mencar. Nah akhirnya kamu inget ya ada beberapa video aku di awal tuh kalau gak salah Mandala 091. Nah aku itu pakai simulator. Nah, jadi waktu itu aku main game ya. Nah, pas videonya tayang, terus dikata-katain lah banyak yang bilang katanya nyontek ngambil dari channel sebelah. Padahal tuh aku udah udah bela-belain beli game RFS ya. Udah gitu udah belajar, susah tahu main gamenya. Belum naik aja udah jatuh, ya belum naik jatuh. Nah, terus gitu di sana dikata-katain lah, ngambil lah, sakit hati nih aku tuh sebenarnya, tapi ya udahlah. Nah, karena nggak ada waktu juga, ternyata aku nggak bisa main game itu, nggak pandai juga ya, nggak susah lah menurut aku. Nah, karena nggak punya waktu buat main game, terus nggak mungkin juga minta editorku karena dia juga udah pusing mikirin video aku. Dan akhirnya aku bekerja sama dengan subscriber aku yang kemudian menjadi Delvers juga. Ada 2 orang. Yang pertama ini namanya adalah Rangga. Dia asalnya dari Medan dan tinggalnya di Depok. Dan yang satu lagi namanya Tri Cahyo. Nah dia ini tinggalnya di Bekasi. Dan 2 orang ini adalah pilot simulator aku. Mungkin nanti akan ditayangkan lah, entah di mana. Nah 2 orang ini kerja sama. Nah makanya ngomong-ngomong tentang lapangan pekerjaan. Nah aku tuh pengen banget suatu saat nanti semakin besar, semakin Delvers semakin berjaya, maka akan banyak juga kita kerja sama kalian semua. Aku mau cerita sedikit aja, jadi dari Bandung ini aku pergi ke Jakarta aja udah deg-degan tau gak? Kayak aduh gimana ya ketemu sama Captain Vincent. Biasanya lihat di TV atau di YouTube, sekarang bakalan ketemu langsung. Akhirnya pas ketemu itu kayak dari tangan sampai kaki tuh dingin gitu ya, kayak aduh mesti ngomong apa ya, pertamanya harus ngapain ya. Terus pas ketemu ternyata Captain itu ramah banget, jadi mencairkan suasana yang tadinya aku deg-degan gitu, dan langsung banyak cerita-cerita tentang tragedi-tragedi pesawat, ilmu-ilmu tentang penerbangan. Jadi semakin lama semakin mencair. Tapi aku lihat komen-komen kalian, ternyata katanya aku kelihatan masih deg-degan. Ya gimana gak deg-degan, coba ditanya tentang tragedi pesawat, sebelahnya pilot. Jadi kayak aduh takut salah nih, bener gak ya gitulah kurang lebih. Tapi emang bener-bener kayak Captainnya baik banget kan, Captain Vincent, bikin aku kayak ngerasa lebih nyaman ya walaupun tetap deg-degan dan tangan tetap dingin. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan dari kalian, kapan sih mulai pertama kali nge-YouTube? Jadi pertama kali itu di tahun 2020, tepatnya di bulan Juni, tanggal 20. Nah, kemudian aku mulai digaji itu di bulan September. Dan gaji pertamanya adalah Rp30.000.
Iya, habis 30.000 rupiah itu sempat naik lagi, tapi masih kayaknya 300.000 kalau nggak salah setelah itu. Itu tuh udah kayak cari judul apa nih yang bagus, udah sebisa mungkin, tapi ternyata memang kalau mengutip dari salah satu influencer yang bernama Bang Dan Jesse, dia bilang kan katanya cuma orang gila yang mau jadi YouTuber. Dan aku baru ngerasain, oh iya ternyata bener, susah banget. Susah untuk ngomong di depan kamera, susah juga untuk menarik perhatian orang biar suka konten kita, dan susah juga mencari penghasilan di YouTube. Nah, aku adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi, jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Tapi dulu aku pernah kerja di salah satu retail fashion, aku pernah kerja di bank, dan aku juga sempat jadi penyiar radio, tapi nggak lama sih, sebentar aja. Nah, tapi itu semua adalah pengalaman. Mungkin dari sana juga kenapa aku bisa lebih enak cerita sama kalian. Selain suka duka mengenai YouTube, ada juga pasti banyak sukanya lah ya. Ya dukanya juga ada. Salah satunya adalah mengenai haters. Banyak, jangan dikira hatersnya banyak. Dari mulai ini ya, salah satu yang aku kadang gemes gitu ya, gemes banget adalah kalau aku bahas tentang sebuah kejadian, dan kejadian ini tuh udah lama. Misalnya kayak Tampomas atau kisah tentang tragedi atau kecelakaan pesawat haji. Nah itu kan memang tahun 70-an, tahun 80-an. Nah padahal di awal video ini aku udah bilang kan ya, aku dapet informasi ini dari mana gitu. Tapi tetap aja haters itu nanyanya sampai begini, emang Tamara Dev udah lahir? Sampai diketawa-ketawain. Gemes aku tuh, bacalah di awalnya tuh aku udah menyampaikan. Tapi gak apa-apa sih ya, orang kan beda-beda ya menangkapnya. Udah gitu juga ada yang komentar, janganlah bawain tentang tragedi, kasihan keluarga korban. Coba kalian buka-buka lagi video aku, apakah aku ada membahas tentang personality korban atau keluarga korban? Aku sama sekali tidak pernah membahas. Nah, terus aku mau bahas nih tentang PNM 914 yang merupakan video yang paling banyak hatersnya. Jadi aku gak ngerti nih, apakah mereka yang komentar pedes dan menyakitkan itu cuman baca awalnya, misalkan judulnya aja terus mereka komentar, atau mereka hanya nonton awalnya aja, atau hanya tengahnya aja, aku gak tahu. Bahkan aku di awal nih kan udah bilang ya, ini adalah salah satu cerita fiksi. Kemudian di akhir aku bilang bahwa ini adalah cerita rekayasa, dan aku menambahkan juga sumber dari Kominfo yang menyebutkan bahwa ini adalah berita hoax. Nah ini adalah yang pertama ya, kenapa aku bahas, ini adalah request dari kalian. Terus yang kedua, karena aku pengen banget biar orang-orang ini nggak selalu membahas tentang hoax, nah maka aku sampaikanlah bahwa PNM 914 ini adalah rekayasa. Tapi nggak ngerti kenapa penontonnya tuh kayak yang cuman nonton awalnya, tapi nggak dari bener-bener awal, cuman tengahnya aja. Aku juga nggak ngerti sih, maksudnya bahkan mereka tidak memberi kesempatan bahwa di akhir ini ada loh pernyataan dari Kominfo bahwa itu adalah hoax. Alhamdulillah, I'm taken. Hobi aku adalah nonton film dan juga traveling. Apalagi kalian mau nanya apa lagi, nomor sepatu aku adalah 38. Udah gitu apalagi? Ukuran celana aku juga nggak hafal. Ukuran baju tentu saja XS atau S. Seperti janji aku tadi, inilah 10 pemenang giveaway.
Nah itulah 10 pemenang. Aku mengucapkan selamat, kalian mendapat 10 t-shirt Delvers pertama. Dan itulah tentang pertanyaan-pertanyaan seputar Q&A video aku yang udah aku rangkum. Mohon maaf kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab, kalian boleh langsung DM aja lah sama aku ya. Nanti aku jawab langsung. Nah terima kasih juga kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, sama dinyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih Delvers, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.